Perkenalkan, nama saya Kekuatan Alam Zara dengan NPM 24351033. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari framework, yaitu membaca buku bab 9 dengan judul besar Server-Side Fundamental dan Runtime. Di bagian satu itu ada JavaScript runtime keluar dari kandang browser. Selama bertahun-tahun, JavaScript hidup sekarang di dalam kandang browser, hanya berfungsi untuk membuat animasi menu atau koordinasi formulir sederhana. Namun pada tahun 2009, Ryan Dell membuat sebuah revolusi gila dengan mencabut mesin QA Engine dari browser Google Chrome dan membungkusnya dengan latihan C++ agar bisa jalan di sistem operasi komputer secara langsung. Maka lahir yang namanya Node.js. Sebuah JavaScript runtime environment yang memungkinkan kita menulis logika back-end menggunakan bahasa yang sama dengan front-end. Sebelum era ini, full stack developer adalah makhluk mitos yang harus menguasai dua bahasa dan berbeda. Dengan PHP dan JS untuk browser, Node.js menghapus batas tersebut membuat pengembang menggunakan satu bahasa tunggal di seluruh tumpukan teknologi. Node.js bukan satu-satunya pemain di kota. Meskipun ia adalah yang paling tua, sang pencipta Node.js, Ryan Dell, dari beberapa syarat desain fundamental sistem utamanya terkait keamanan dan manajemen paket. Sebagai penebusan dia menciptakan Deno yang dibangun dengan bahasa Rust. Deno hadir dengan filosofi secure by default. Subdeno tidak bisa mengakses file sistem, jaringan, atau environment variabel kecuali kamu mengizinkan secara eksplisit lewat flag saat menjalankannya. Deno mendukung TypeScript secara native tanpa perlu konfigurasi compiler yang sulit. Selanjutnya, belum puas dengan persaingan luar angkasa, muncul lagi tentang baru bernama Boon, atau yang mengklaim dirinya sebagai runtime tercepat di dunia. Dibangun menggunakan bahasa pemrograman Zig yang berorientasi performa tingkat rendah. Dirancang untuk drop-in replacement untuk Node.js. Dengan kecepatan eksekutif berkali-kali lipat dengan cepat. Boon itu bukan sekedar runtime, maka Boon itu adalah all-in-one toolkit yang sudah menyertakan package manager, bundler, dan test runner dalam satu binder tunggal. Hadiran Boon mengucap ekosistem karena membuktikan bahwa JavaScript di server masih memiliki ruang optimasi yang sangat besar, bukan perlu penungguan tulis dengan efisien. Runtime itu bukan bahasa pemrograman. Ia adalah rumah atau lingkungan tempat JavaScript dieksekusi. GX Engine bertugas untuk menerjemahkan kode JS menjadi mesin code yang dimengerti prosesor. Sementara runtime menyediakan API tambahan yang tidak ada di standar bahasa. JS seperti akses ke file system, akses jaringan, atau timer. Perbedaan utama antara runtime browser dan runtime server terletak pada API yang tersedia. Di browser kamu punya window dan dokumen untuk memanipulasi tampilan, sedangkan di server kamu punya proses dan buffer untuk memanipulasi. Sistem operasi memahami bahasa dan kemampuan lingkungan mengeksekusi ini adalah nanti kita menjadi backend engineer yang kompeten. Meskipun Deno Rabun menawarkan fitur-fitur menggiurkan, dan dia tetap menjadi raja tak terbantahkan di industri enterprise karena ekosistemnya yang besar atau masif. Di dalam pustaka di NPM telah diuji dijalankan di Node.js lebih dari 1 memberikan stabilitas yang belum bisa ditandingi oleh pendatang baru. Kompetisi sehat ini karena memaksa Node.js untuk terus berinovasi, seperti mendapatkan Google Native untuk Fast API dan test running bawaan di versi terbarunya. JavaScript ini adalah bahasa universal yang bisa berjalan di mana saja, mulai dari server cloud, perangkat, IoT, sehingga fungsi serverless seperti jaringan atau edge. Mempelajari runtime server bukan hanya tentang menghapus sintaks baru, tapi memahami bagaimana kode kita berinteraksi dengan sumber daya sistem di luar kotak pasir browser. Yang ini membuka pintu menuju kemampuan membangun API melalui melakukan streaming data, mengotomatisasi tugas sistem dan membangun infrastruktur digital yang kompleks. Rayman biasanya dianggap sebagai bahasa mainan sudah lama berakhir. Sekarang ia adalah tulang punggung di internet modern. Jadi pada bagian dua itu ada non-blocking IO, input output, melayani ribuan tamu sendirian. Single threaded non-blocking merupakan konsep tersulit di Node.js. Bayangkan sebuah restoran seperti server Apache PHP lama
mana setiap pembelian dan pelanggan datang menuju meja restoran memperkerjakan satu pelayan khusus untuk melayani pelanggan itu dari awal sampai akhir. Jika restoran sedang ramai dan ada 1.000 pelanggan, restoran mempekerjakan 1.000 pelayan. Ini sangat boros memori karena setiap pelayan membutuhkan gaji atau RAM dan ruang gerak. Jika pelanggan hanya duduk diam di menunggu makanan dimasak, pelayan juga tersebut juga ikut dia menganggur, membuang-buang sumber daya yang berharga. Sajian itu bekerja dengan cara yang berbeda, mirip dengan restoran super efisien yang hanya memiliki satu pelayan super yang sangat cepat. Selain ini bertugas untuk mengambil pesanan dari semua meja. Ketika meja satu memesan makanan, pelayan mencatat pesanan, menyerahkan semuanya ke dapur dan langsung lari ke meja dua untuk mengambil pesanan lain. Tanpa menunggu masakan meja satu matang. Ketika masakan meja satu siap, kunci membunyikan lonceng. Nah, pelayan akan mengantarkan makanan tersebut saat ia memiliki waktu. Kunci dari keajaiban ini adalah aplikasi situs bernama Libuk yang bekerja di belakang layar Node.js. Libuk bertanggung jawab mengelola thread untuk menangani operasi yang berat seperti membaca file dari hard disk, melakukan query database, atau enkripsi data. Meskipun JavaScript di permukaan berjalan di satu saat, tugas-tugas berat I/O sebenarnya didelegasikan ke kernel sistem operasi yang multi-threaded melalui Libuk. Jadi pernyataan Node.js itu single threaded hanya benar separuh permukaan single threaded, tapi infrastruktur pengguna sangat paralel. Inilah yang membuat Node.js sangat ringan dan memiliki throughput particular aplikasi itu menjadi settingan untuk streaming. Fitur ini memiliki kelemahan fatal seperti blocking the event loop. Jika pelayan super dan tiba-tiba diminta untuk menghitung manual 1 juta butir beras, maka akan sibuk berhitung dan mengabaikan semua pelanggan lain yang ingin memesan. Dalam istilah teknis, jika kamu menjalankan loop panjang atau kalkulasi matematika berat di main thread, JS, server akan macet total dan tidak bisa merespon request siapapun. Pemahaman tentang non-blocking I/O mengajarkan kita untuk selalu berpikir asinkronus dan pernah menggunakan fungsi sinkronus seperti Apathetic Parsing di dalam kode server yang melayani request pengguna. Karena itu akan memaksa pelayan untuk berhenti bekerja sampai call selesai dibaca. Kita gunakan versi async, await, atau callback agar event loop tetap berputar bebas. Ini merupakan perubahan kualifikasi terbesar bagi pengembang yang datang dari bahasa sinkron seperti Python atau Ruby. Kekuatan JS terletak pada kemampuan menangani konkurens I/O yang tinggi dengan konsumsi sumber daya yang rendah. Ini menjadikan pilihan semua untuk membangun Drive API, WebSocket server, atau aplikasi microservice. Tujuan utamanya adalah melebarkan data dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari database ke klien. Namun kekuatan ini datang dengan tanggung jawab untuk menjaga main thread tetap bersih dan responsif. Lanjut ke bagian tiga itu modul sistem, perang saudara, Common JS atau ISM versus ISM. Dalam mengembangkan perangkat lunak memecah kode menjadi beberapa kecil yang terpisah, modul adalah pasti wajib untuk pemakaian dan kemudian perawatan. Di awal mode JS JavaScript belum memiliki sistem mode standar resmi. Untuk mengisi wawasan ini, JS mengadopsi sistem Common JS menggunakan sintaks require untuk mengimpor modul dan modul export untuk mengekspor fungsi atau variabel. JS dirancang khusus untuk server membuat modul secara sinkron yang cocok untuk server membaca file dari hard disk lokal startup. Setelah masa 1 dekade, Require menjadi standar de facto ekosistem backend dan jutaan tutorial serta pustaka dibangun atas fondasimu. Sisi buruk membuat modul secara ringan adalah bencana performa karena akan membuka tampilan saat mengunduh file dari internet. Oleh karena itu, standar JavaScript akhirnya menggunakan sistem modul resmi yang disebut IS modul pada tahun 2012. ISM menggunakan sintaks asinkron. ISM membutuhkan fitur canggih seperti tree checking, di mana alat buzzer bisa membuang kode yang tidak terpakai dari file akhir karena fitur import sudah diketahui sebelum kode dijalankan. Dunia front-end dalam mengadopsi CSM dengan PowerShell. Bagi penggunaan yang dikenal sebagai dual basis hazard, pengembang seringkali bingung kapan harus menggunakan require dan kapan harus menggunakan import. Untuk menggunakan ISM, kamu harus mengubah identity file menjadi MJS atau menambahkan type modul package jika selalu mencampur. Tiga sistem ini dalam satu proyek seringkali menimbulkan error musikan seperti reference error, require is not defined di file ISM atau cannot use import statement outside the module di file JS. Require bersifat dinamis artinya kamu bisa memanggil dalam blok if atau loop
yang memberikan fleksibilitas tinggi. Sebaliknya, impor statis harus berada di baris paling atas file tidak boleh menyerang sarang yang menjamin struktur ketergantungan kode dapat deteksi oleh mesin. Namun ISM juga menyediakan fungsi import dinamis pengambilan pertama untuk kasus di mana kita perlu memuat modus secara kondisional atau lambat. Sebagai arsitek model dan standarnya adalah selalu gunakan ISM untuk proyek baru karena itu adalah masa depan JavaScript universal baik di server maupun di browser. Masalah interoperabilitas masih masalah interoperabilitas masih sering terjadi ketika kita mengulang pustaka halaman random yang hanya menyediakan value bias. Sebenarnya teknologi itu menyediakan mekanisme kompatibilitas di mana kita mengimpor manusia itu dengan value. Namun sebenarnya mengimpor mesin teknologi yang jauh lebih sulit dan biasanya membutuhkan penggunaan import dinamis. Menurut kami unsur ini sangat penting saat melakukan debugging atau migrasi proyek, warisan legasi. Jangan sampai proyekmu maceranya karena salah memilih format, modul, atau salah konfigurasi bundle. Kedepannya Komendia selalu digunakan dalam menjadi artefak sejarah atau artefak farm digantikan oleh Lexo. Dino pun sejak awal sudah bisa mendukung ISM secara perkonsisten. Menggunakan ISM berarti kamu menulis kode yang future proof, mudah dioptimasi oleh compiler dan bisa dibagikan dengan mudah antara klien dan server atau universal JavaScript. Lanjutnya pada bagian 4 itu ada HTTP Server Construction, merakit server dari nol. Sebelum kita dimanjakan oleh kemudahan framework seperti Express, Spotify, atau Ono, penting bagi seorang engineer untuk memahami cara kerja HTTP pada level rendah. Menggunakan modul bawaan Node.js untuk modul HTTP membuat server mentah atau server memberikan penguasaan dalam tentang bagaimana data sebenarnya mengalir melalui kabel. Server HTTP pada dasarnya adalah sebuah program yang membuka telinga di port tertentu, misalnya 3000. Dan untuk yang incoming message dalam menyediakan objek response. Untuk kita membangun adalah bentuk komunikasi yang paling berubah di web. Anatomi objek request sangatlah kaya. Ia berisi informasi vital seperti URL minta, metode HTTP, dan header metadata. Namun, satu hal yang sering mengejutkan pemula, body request data tidak ada sekaligus dalam satu paket auto karena sifat jaringan mendengarkan event data untuk mengumpulkan potongan-potongan ini dan menyatukannya kembali menjadi string atau buffer yang utuh saat event end terjadi. Ini mengajarkan kita bahwa data internet itu cair dan mengalir, bukan benda pada status. Restore adalah kata tempat kita melukis jawaban klien. Kita wajib menentukan status kode misalnya 200, 404, 4. Header untuk mengirimkan isi data. Header sangat krusial untuk mereka cara memperlakukan data yang dikirim. Pakai di teks biasa, data jasa, atau halaman HTML. Kesalahan dalam mengatur, kita tindakan, bosan menampilkan kode JSON mentah-mentah, alih-alih memprosesnya atau gagal. Render halaman web dengan benar. Di server mentah, semuanya harus dilakukan secara manual. Balas baris memberikan informasi mendalam terhadap kompleksitas protokol HTTP. Salah satu tantangan terbesar membuat server mentah adalah routing. Kita harus menulis logika if else, with case, manual untuk mengecek URL dan metode request. Misalnya if request URL, login, request method, code. Semakin banyak rute yang aplikasi miliki, maka kode ini berubah menjadi spaghetti code. Raksasa yang sulit dirawat. Belum lagi urusan memparsing parameter URL atau path variable yang semuanya harus dibedakan manual menggunakan manipulasi string atau modul URL ini. Nah, alasan utama mengapa framework diciptakan. Meskipun jarang digunakan di produksi modern, latihan membuat server raw HTTP creator serverless adalah itu perayaan wajib ini menghilangkan sehingga sebenarnya adalah pembungkus secara otomatis mengatur header content type dan melakukan JSON stringify. Kamu juga paham bahwa framework tidak bisa mengubah hukum fisika HTTP, mereka hanya menjalankan permukaan. Pemahaman low level ini sangat berguna saat kamu perlu melakukan di bagian rumah. Mengimplementasikan fitur streaming terlalu besar, itu membangun server custom yang sangat ringan tanpa keterangan eksternal.
Memori sementara untuk menampung data binary mentah, sedangkan stream adalah pipa penalur data. Dengan menggunakan pipe, kita bisa menyambungkan layanan data request langsung ke layanan file di hard disk. Mungkin server menerima upload ukuran 1 GB tanpa memuat file dalam RAM 1 GB. Selain membuat Node.js, dan jangan remehkan modul HTTP bawaan. Selanjutnya pada bagian 5 itu ada middleware pattern, jalur perakitan otomatis. Setelah merasakan susahnya mengelola giga server secara manual, kita masuk ke konsep arsitektural yang diadopsi oleh hampir semua framework web modern. Middleware pattern, konsep ini mengibarkan pemeriksaan request seperti jalur perakitan pabrik, sebuah loop yang masuk satu ujung, lalu nanti serangkaian proses pemeriksaan atau stasiun. Lainnya, sistem middleware memiliki kesempatan untuk memberikan mana untuk mencari request modifikasi, melakukan aksi sampingan, atau bahkan menghentikan proses komponen jika ada masalah. Tanpa tanda tangan fungsi middleware standar biasanya terdiri dari 3 parameter: rect, request, rect, rest, dan next. Parameter rect dan rest adalah objek request dan respon yang sama, jadi properti yang satu middleware ke middleware berikutnya. Parameter sakti next adalah sebuah fungsi yang jika dipanggil akan menyuruh kita untuk lanjut ke middleware berikutnya dalam antrean. Jika sebuah middleware lupa memanggil next, dan juga tidak mengirim respon balik ke klien, maka request tersebut akan menggantung selamanya. Menyebabkan browser pengguna loading tanpa henti sampai tamat. Ini adalah bug paling umum yang dilakukan pemula dalam arsitektur middleware. Kekuatan utama pola ini adalah separation of concern. Kita bisa mulai dari middleware kecil yang spesifik untuk tugas, misalnya longgar middleware untuk mencatat jam akses, code middleware untuk mengirim izin akses lintas domain, code middleware untuk mengecek token login, dan body parser middleware untuk memparsing JSON. Middleware ini kemungkinan bisa dipasang secara global karena spesifik untuk file tertentu. Dengan cara ini, kode controller utama kita tetap bersih dan fokus hanya untuk mengolah daya. Ini oleh urusan validasi teknis berulang. Hanya ada urutan eksekusi. Middleware dilakukan proses secara utuh berdasarkan kode. Jika kamu memasang middleware out middleware sebelum body pasar, maka out middleware tidak akan bisa membaca body request karena belum passing. Atau jika kamu menaruh middleware tunangan di plan atas, itu tidak akan bisa menangkap error yang sering dibawanya. Memahami error ini adalah krusial. Pola ini sering disebut onion architecture. Beberapa framework seperti KOA di mana request menembus lapisan bawang segala bentuk udah melakukan bawang suara. Kemungkinan middleware melakukan aksi sebelum dan sudah pembahasan utama. Developer juga melakukan terkait untuk menerapkan global error handling. Yang menulis blok aja setiap fungsi kalau kita bisa membiarkan error meledak dan mengalir ke middleware khusus untuk menangani error yang biasa dipasang di paling ujung antrean. Middleware ini 4 parameter: R, direct, rest, dan next. Juga menangkap semua kecelakaan terjadi di hulu, memperhatikan error yang rapi untuk klien dan data log error teknis untuk developer. Menjamin bahwa tidak peduli seberapa parah error di kodemu, serta tidak akan keras dan klien selalu menerima respon jasa yang valid. Kesimpulannya, middleware pattern adalah implementasi nyata dari polarization of responsibility. Ia mengubah proses penanganan request yang monolitik dan rumit menjadi rangkaian rumus kecil yang modular dan mudah diikuti. Sebagai arsitek web, kemampuanmu merancang country middleware yang efisien dan aman adalah menentukan seberapa tangguh dan mudah itu adalah server aplikasimu. Jadi internet itu ada integrasi keselamatan, sifatnya dan lain. Dalam arsitektur aplikasi, bagian adalah analogi teknologi sempurna untuk alam batin manusia. Pengguna hanya melihat frontend, tetapi kualitas, kecepatan, kebenaran, dan tampilan robot baik. Penuhnya ditentukan oleh apa yang terjadi di backend. Jika server backend lambat atau korup, tampilan frontend seindah apapun tidak akan berguna. Yang mengingatkan bahwa kita pada hadis Rasulullah SAW, semuanya Allah tidak akan melihat kepada rupa harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Haji riwayat Muslim, membangun backend yang tangguh, aman,
Dan efisien adalah latihan spiritual untuk memperbaiki apa yang sembunyi. Memastikan bahwa mesin di balik layar kehidupan kita berjalan lurus bukan sekedar mengulas kecintaan luar. Konsep non-blocking I/O dan kemampuan OJS melayani ribuan tugas secara konkuren mengajarkan kita tentang etos kerja khidmah dan kebertahan waktu. Server blocking merupakan server yang egois. Sebaliknya server non-blocking adalah server pelayanan yang sigap. Ia tidak membiarkan satu urusan menghalangi urusan lain. Mampu merespon banyak kebutuhan umat Islam secara simultan dengan manajemen waktu efisien. Ini mencerminkan karakter seorang yang mukmin yang produktif yang mampu menyempurnakan hablum minallah dan hablum minannas tanpa saling membedakan sebagaimana firman Allah, apabila kamu telah selesai dan satu aturan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Pola desain middleware adalah manifestasi teknis dari konsep tazkiyatun nafs dan mur dan muraqabah. Sebelum sebuah request diizinkan masuk ke logika bisnis utama, ia harus memiliki serangkaian lapisan filter, logger, out, dan validator. Middleware bertugas menolak sampah atau input berbahaya di pintu gerbang agar tidak meracuni sistem inti. Demikian pula, manusia harus memiliki middleware berupa takwa yang ada. Namun filter setiap makanan, informasi, dan hawa nafsu sebelum masuk ke dalam hati dan menjadi darah daging atau tindakan. Teman-teman mengajar kita tentang amal jama'i dan pentingnya sangat. Dalam backend tidak ada waktu file pun yang bekerja sendirian. Kita mengimpor modul FS, HTTP, atau library paket dia. Mengajarkan kerendahan hati bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Membutuhkan orang lain untuk melengkapi kekurangan kita. Menggunakan package supaya mirip dengan menjaga keamanan keilmuan. Kita harus memastikan bahwa sumber ilmu yang kita impor dalam hidup kita berasal dari sumber yang valid, aman, dan tidak menunjukkan keburukan atau malware. Peran utama HTTP server dalam Islam, pemimpin sebuah kaum adalah pelayan mereka. Server yang baik adalah server yang selalu listening. Ada port ditentukan dan memberikan respon yang tepat tanpa error. Membangun server mengajarkan kita mentalitas melayani, bagaimana memberikan respon tercepat dan terbaik pada siapapun yang mengetuk pintu tanpa membeda-bedakan. Sebagai bentuk kemandirian sosial yang nilai ibadah. Tentunya ada kesimpulan di balik layar infrastruktur. Bab ini membuka mesin teknologi backend mengubah pemahaman kita dari sekedar penggunaan framework menjadi insinyur sistem. Itu adalah pilar-pilarnya. Pertama itu ada JavaScript kini universal. Kita menyajikan bahwa Node.js di Node membutuhkan tembok pembatas. JavaScript tidak lagi sekedar bahasa UI, melainkan runtime sistem yang mampu mengakses file, jaringan, dan memori OS. Kemudian runtime kita menjadi kebutuhan strategis tentang stabilitas atau performa keamanan modern sebut atau Reno. Yang kedua itu ada ini menunggu non-blocking. Ayo kita memetakan mitos bahwa single thread bertempat dengan menjelaskan tugas berat kali bom antara ayat Node.js mampu menangani ribuan koneksi konkuren jauh lebih efisien daripada model multi-threaded tradisional. Atau kita disiplin menghindari pembunuhan weekend loop dengan tugas berat. Yang ketiga itu ada standarisasi model. Peran Perang sebenarnya antara Common JS Required dan ES Module Import mengajarkan kita pentingnya interoperabilitas. Masa depan adalah ISM. Adopsinya dari ini berarti menulis kode yang feature proof, mudah dioptimasi dan selaras dengan standar browser. Yang keempat itu ada data, ada aliran atau streams. Ini membongkar server TCP mentah, kita menjadi bahwa data internet tidak datang sebagai bongkahan pada akan aliran air. Untuk pada sementara, pemahaman ini krusial untuk membangun aplikasi efisien, memori, karena ini file besar dan komunikasi real time. Yang kelima itu ada middleware sebagai jalur kelanjutan. Kita mengadopsi pola chain of responsibility melalui middleware. Mengajarkan kita untuk menumpuk logika untuk satu fungsi rasa, melainkan memecahkannya menjadi pos-pos perusahaan benar. Autor, validasi, bisnis, intoleran, ekspektor, bawang, atau onion yang rapi dan aman. Dengan pemahaman tentang bagaimana satu pekerja memproses permintaan kita siap membuka gerbang komunikasi ke dunia luar. Juga perlu latar membahas protokol strategi komunikasi data melalui API, REST, dan GraphQL. Mungkin segitu saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.